Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas seminar. Ini kita akan mundur ke belakang ya pada pertemuan 6 karena ini belum dibahas. Baiklah, pada pertemuan kali ini, pada materi video ini, saya akan membahas mengenai analisis halayak. Karena nanti kan UTS-nya kita mau ngebahas bab 2 ya, dan di bab 2 itu udah ada analisis halayak. Ya, teman-teman bisa punya basic gimana sih caranya menuliskan analisis halayak dengan ideal. Jadi yang perlu dijawab di bab 2 ada 4 pertanyaan ini. Apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa terkait dengan pesan apa sih yang ingin disampaikan. Siapa, yaitu adalah target yang dituju. Mengapa, yaitu adalah alasan yang mendasari pemilihan objek itu. Lalu bagaimana, solusinya apa. Nah, jadi apa solusi yang akan dipilih dalam hal menghasilkan desain atau kajian yang berdampak positif bagi masyarakat secara umum. Apakah itu perancangan maupun pengkajian desain, tetap kita akan mencantumkan siapa atau segmentasi yang dibidiknya itu siapa gitu. Penting merumuskan target halayak yang tepat, karena dengan demikian bahasa yang digunakan, desain yang digunakan maupun elemen visual juga tepat. Kita tidak mendesain untuk semua orang, tapi dikhususkan siapa yang kita bidik. Ya, siapa yang paling membutuhkan sebetulnya itu ya pertanyaannya ya. Oke, kita masuk pada bab 2B untuk konsep perancangan. Pertama adalah analisis halayak, tujuan perancangan atau pengkajian, ada segmentasi, geografis yang dituju siapa, demografis itu terkait usia, status sosial ekonomi, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan. 3 adalah psikografis. Ini sering banget yang salah yang keliru gitu ya menjabarkan psikografis ini adalah gaya hidup. Jadi kalau kamu merancang infografis tentang misalnya tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga, nah ini orang yang membaca atau melihat infografis siapa? Pertama kan dia itu harus punya gawai, harus punya gadget, harus punya kebiasaan mengakses misalnya media sosial, karena biasanya infografis itu disebarluaskan melalui media sosial. Jadi bisa dilihat dari media habitnya, misalnya berapa jam sehari dia berhubungan dengan internet atau media sosial, atau misalnya dia punya kepedulian terhadap masalah ini, atau misalnya punya anak-anak, jadi dikaitkan dengan gaya hidup. Jadi psikografis adalah gaya hidup ya. B, targeting, target sasaran secara khusus, dan biasanya targeting ini sih adalah rangkuman dari segmentasi. Jadi kamu tulis lagi di situ ya, secara khusus. Jadi udah ada wilayahnya, udah ada ekonomi statusnya, jenis kelamin dan lain-lain. Positioning, citra yang ingin dibentuk di benak masyarakat. Biasanya positioning ini terkait apa perbedaan media yang kamu buat, kamu rancang dengan media-media lain yang udah ada. Nah, jadi misalnya kamu tadi ya kalau misalnya judulnya adalah perancangan infografis kekerasan seksual dalam rumah tangga, kamu ingin menggarisbawahi adalah misalnya pencegahannya, pencegahannya aja. Jadi pencegahan yang harusnya di dominan, informasi pencegahan harus ada dominan dalam infografis tersebut. Jadi positioning terkait adalah keunikan atau perbedaan yang ditonjolkan di dalam media kamu dibanding media-media lain yang udah ada. Aktivitas tadi ya, seperti saya misalnya media habitnya bagaimana, terus pola konsumsinya seperti apa, terus kebiasaan sehari-harinya, ketertarikannya terhadap sesuatu seperti apa. Oke, nah itu dulu ya teman-teman. Silahkan nanti kita bisa diskusi mengenai segmentasi atau perancangan ini ya, halayak ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.